Oke, selamat datang teman-teman di sesi ke-10 untuk Network Programming dan Administration. Kali ini kita mau ngebahas mengenai uh, microservice API yang pasti ya. Oke, jadi selain kita ngomongin microservice API, di sini kita mau ngomongin protokol komunikasi pada Application Programming Interface atau API. So, dimulai dari HTTP URL-nya. Si API ini terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama tuh ada HTTP URL. Jadi HTTP URL biasanya di Postman itu untuk melakukan request data yang melalui URL. URL ini bisa bentuknya API yang sudah disetting ataupun URL dengan API yang terbuka. Nah, metodenya ini biasanya menggunakan post, headersnya ini biasanya menggunakan user agent, kemudian untuk bodinya itu bisa berbentuk data ya. Datanya itu bisa berupa JSON, XML, dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk metodenya sendiri itu terdapat 4 metode yang biasa digunakan di API. Yang pertama itu ada get, kemudian yang kedua ada post, yang ketiga ada put, dan yang terakhir ada delete. Untuk get itu akan eh, meminta data pada server dan retrieve atau memproses untuk mengambil alihan dari resource sumber datanya. Kemudian yang kedua ada post. Di sini biasanya untuk membuat atau create data baru pada sumber ya dan disimpan ke dalam servernya. Dan yang ketiga itu ada put. Nah, untuk put itu biasanya digunakan sebagai edit ataupun update untuk merubah data yang sudah ada. Jadi misalkan data yang sebelumnya A, kemudian kita mau edit untuk mengubahnya menjadi B. Nah, ini biasanya kita menggunakan fungsi put. Kemudian ada fungsi delete. Nah, delete itu seperti biasa, delete adalah untuk menghapus data. Kira-kira seperti itu untuk 4 metode yang biasa digunakan di API. Nah, yang kedua itu ada bagian HTTP respon. Nah, untuk HTTP respon biasanya ada berbagai jenis macam status code. Ada 400, ada 404, dan segala macam. Dan dalam hal ini kita mau ngebahas mengenai status 200 ataupun sukses. Jadi status code untuk sukses itu akan memunculkan informasi 200 yang dipastikan bahwa pengambilan data dari sumber server itu telah berhasil. Kemudian untuk headersnya itu biasanya menggunakan content type text dan bodinya itu berbentuk data baik itu secara JSON ataupun XML. Kemudian kita membahas mengenai vulnerability pada Python Flash API. Nah, seperti ini. Yang pertama-tama kita akan membuat suatu um, bisa dibilang program API dengan Flash API untuk mentesting datanya. Jadi di sini tuh akan mengirimkan data dan kita akan um, melakukan man in the middle attack untuk melihat snipping datanya. Nah, di sini kita mau ngebahas mengenai protokol Flash API pada Python. Flash API dalam kode yang tadi itu ternyata ada 4 bagian. Yang pertama ada HTTP, kemudian yang kedua ada WSGI, ketiga ada scheduler, dan keempat ada protokol pengembangannya. Nah, untuk HTTP-nya itu berguna untuk menangani permintaan dan respons antara klien dan server. Jadi
dia akan membuat permintaan HTTP ke server dan server mengirimkan respon HTTP kembali ke klien. Sedangkan untuk web server gateway interface itu merupakan suatu antarmuka atau user interface dari suatu server web dan aplikasi Python-nya. Nah, ini biasanya Flash menggunakan WSGI bawaan untuk melayani atau membuat servis aplikasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita dalam kode tersebut terdapat fungsi atau metode scheduler penjadwalan. Jadi scheduler ini digunakan untuk menjadwalkan tugas yang dikirim secara terus-menerus seperti data dummy tersebut. Nah, itu ditentukan intervalnya seperti apa dan menjalankan tugas apa yang ingin dilakukan secara bersama. Kemudian untuk protokol pengembangannya ini kita eh, karena kita tidak menggunakan produksi, jadi kita membutuhkan server yang digunakan secara cepat, tetapi tidak menangani beban produksi atau menawarkan fitur keamanan yang cukup kuat. Dalam hal ini kita tadi menggunakan WSGI. Kemudian setelah si aplikasi tadi sudah kita lakukan coding kayak gini ya, misalkan ini sudah selesai, lalu kita tinggal run nih dengan ketik py spasi flash API underscore full.py. Nah, secara otomatis si Flash API akan menjalankan development server. Development servernya itu akan berjalan di 127.001.2.5000. Berarti ini berjalan di localhost dengan portnya adalah 5000. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita mau nyoba nih di Postman-nya. Gimana sih kita mengirim data di Postman-nya? Kita mau mengambil respon dari si Flash API tersebut. Jadi kita cukup memasukkan yang tadi 127.001.25000 atau localhost 25000. Kemudian kita sending aja. Apa sih balasan dari server? Ternyata server melakukan respon dengan mengirimkan data welcome to the Flash API. Nah, di sini tuh ada kode yang tadi kode fungsinya dengan protokol 200. Oke. Kemudian kita mau lihat di Wireshark-nya untuk melihat snipping-nya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jadi kita cukup membuka Wireshark, kemudian kita masuk ke dalam uh, internet Wi-Fi. Nah, di sini karena Flash API mengirimkan data dalam bentuk JSON, maka kita filter datanya berdasarkan JSON untuk mengambil loopback eh, capture loopback trafficnya. Nah, di sini untuk tipe protokol HTTP dengan JSON itu ternyata ada 5 data. Kita bisa membuka masing-masing tipe datanya, namun kita juga bisa melihat dengan length-nya, length datanya. Jadi kalau length-nya misalkan 53318 itu berarti paket yang dikirimkan itu cukup besar. Sedangkan tadi kita hanya membutuhkan data yang bisa dibilang beberapa kata saja ya, balasan dari server. Jadi kita bisa melihat lainnya untuk yang 89. Kemudian kita klik dan kita buka di drop down JavaScript Object Notation Application JSON-nya. Nah, kita bisa melihat balasan dari server. Dalam hal ini si server itu mengirimkan welcome to the Flash API. So, sebagai threat actor ataupun penyerang, ini akan berguna ketika si user mengakses suatu aplikasi ataupun website, mengirimkan datanya, dan
kita sudah tahu kalau website ataupun aplikasi itu mengirimkannya secara plain text, maka kita bisa menyimpan username dan passwordnya. Kemudian kita lihat juga balasan dari servernya itu apa. Apakah balasan dari servernya itu mengirimkan berhasil masuk atau tidak. Nah, kalau berhasil masuk, berarti kita bisa melakukan intercept kembali. Kita menggunakan akun si user ini untuk mengambil alih hak aksesnya. Kira-kira seperti itu ya untuk metode man in the middle attack. Nah, jadi secara garis besar, gambar tadi itu merupakan HTTP respon dalam bentuk JSON dengan plain text ya. Kalau kita ngomongin kerentanan itu, berarti kita harus membahas mengenai Open Web Application Security Project atau OWASP, guidelines-nya. Dengan CVA, Common Vulnerability and Exposure-nya, yang concern-nya ini adalah pada transmisi data plain text tanpa enkripsi. Nah, ini biasanya akan berdampak pada yang pertama, sensitive data exposure, berarti keterbukaan data yang sensitif berdasarkan OAuth ini berarti sensitif data harus dienkripsi ketika kita mengirimkan data tersebut ke server. Nah, ini untuk mencegah unauthorized access. Jadi mencegah akses yang tidak diizinkan atau yang tidak memiliki otoritas. Jika data sensitif ini dikirim secara plain text melalui jaringan yang tidak terenkripsi, ini akan mudah diintercept dan dibaca oleh dalam hal ini penyerang ya. Kemudian yang kedua itu kita harus melakukan transport layer protection. Jadi si OAuth ini merekomendasikan kalau aplikasi web ini perlu mengenkrip datanya menggunakan TLS. Nah, kerentanan yang dapat terjadi dari enkripsi di aplikasi web ini karena mereka tidak menggunakan TLS atau Secure Socket Layer atau SSL. Nah, ini merupakan isu keamanan yang sering terjadi untuk transport layer protection. Kemudian yang ketiga adalah insufficient security konfigurasi. Berarti konfigurasi keamanan yang uh, agak kurang kuat ya. Nah, hal ini biasanya terjadi karena tidak menggunakan enkripsi atau konfigurasi yang salah saat melakukan pengaturan keamanan. Nah, ini juga eh, pada OWASP itu merekomendasikan untuk menggunakan enkripsi pada setiap datanya. Jadi OWASP ini saling berkaitan dengan CVA dan rekomendasi dari secara keseluruhan itu kita harus melakukan enkripsi pada sensitif datanya, kemudian dari jaringan komunikasinya, kemudian juga dari konfigurasi keamanannya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk CVA consideration-nya, berdasarkan hal-hal yang tersebut, kita bisa mengkaitkan dengan CVA yang memiliki keterkaitan atau kesamaan dengan isu yang sebelumnya. Nah, ini kita perlu mengidentifikasi uh, perangkat lunak secara spesifiknya atau kerentanannya dari celah enkripsinya. Nah, dari celah enkripsi itu pasti memiliki keterkaitan dengan isu implementasi si keamanan protokol keamanannya seperti SSL atau TLS, kemudian miskonfigurasi yang menyebabkan data itu ditransmisikan secara tidak aman.
Eh, Bagaimanapun si CVA ini merupakan tipikal eh, spesifik yang lebih spesifik daripada mengirim data dalam bentuk teks. Dan ini berkaitan dengan versi yang sama pada software atau perangkat lunak yang memiliki isu keamanan yang sudah diidentifikasi. Jadi tanpa detail yang lebih spesifik mengenai perangkat lunak dan versinya, eh, ini ini tidak mungkin dapat secara langsung bisa dikaitkan dengan CVA kepada skenario yang sebelumnya itu. Nah, untuk menghadapi isu-isu sebelumnya, kita perlu menggunakan HTTPS untuk mengensure datanya kalau si data ini terenkripsi ketika ditransmisikan. Kemudian kita harus memastikan server dan klien itu terkonfigurasi dengan menggunakan enkripsi yang kuat, metode enkripsi yang kuat, dan protokol yang terbaru. Kemudian yang ketiga kita perlu melakukan update secara berkala dan patching eh, keamanan perangkat lunak kita untuk memitigasi kerentanan yang sudah kita ketahui yang bisa dapat dieksploitasi ketika data itu terkirim secara tidak terenkripsi. Jadi secara kesimpulan, enkripsi data ini merupakan fundamental keamanan untuk mengukur dan memproteksi dalam melawan serangan eavesdropping ataupun man in the middle attacks. Ini sangat penting untuk memastikan keamanan seluruh data ditransmisikan dengan baik menggunakan enkripsi yang terukur. Terutama ketika kita menghandle data sensitif atau personality identifiable information atau P. Kalau di Indonesia berarti disebutnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kita bisa mengkaitkannya dengan matrix Mitre attack. Ini untuk tipe jenis serangan-serangannya. Gimana si Mitre attack ini dari setiap masalahnya dia melakukan pemodelan dan metodologi. Eh, jadi berdasarkan taktik dan teknik ya, taktik teknik prosedur TTP. Nah, ini bisa diakses dan bisa dilihat bagaimana mengevaluasi dan mencegah dari kerentanan-kerentanan ini berdasarkan mitra tech tersebut. Nah, yang kedua ada lagi namanya mitra defense. Ini hampir sama yang tadi, cuma ini bedanya di defense untuk mempertahankannya. Jadi untuk pencegahan terus pengetahuan di dalam keamanan sibernya ini bagaimana kita cara menghardening, memperkuat keamanan pada aplikasi kita, kemudian mendeteksi, kemudian mengisolasi dan segala macam model yang ada di threat defense. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk pertemuan 10 pada sesi ini. Jika ada teman-teman memiliki pertanyaan, silakan berkomentar saja pada video di bawah ataupun di LMS ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bagi yang sudah menyimak video ini, selamat bekerja kembali dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you guys.